Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepada kita tentang sebuah kisah. Orang yang ketika berhadapan dengan Allah setelah wafatnya, dia menyesal karena dia tidak mempersiapkan cukup selama dia berada di dunia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Dia berkata ketika dia sudah wafat, lalu kemudian melihat amal-amalnya belumlah cukup, amal-amalnya masih jauh daripada cukup. Maka dia berkata, Ya Allah, aku merasa amalku belum cukup dan andai aku bisa untuk kembali lagi ke dunia, walaupun aku diberikan waktu yang sangat sempit, maka aku pasti akan memilih satu amal yang aku pikir akan menyebabkan diriku menjadi orang-orang yang soleh dan berbeda keadaannya seperti sekarang. Apa yang dia pilih? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fa'asaddaqa. Maka kalau mereka diberikan waktu yang sempit untuk mereka bisa memperbaiki amal-amal mereka, supaya mereka kembali kepada Allah dengan keadaan amalnya cukup, maka mereka pasti akan memilih bersedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Dan dengan sedekah itulah kami berharap bahwa kami termasuk orang-orang yang bisa memenuhi amal-amal kami, termasuk orang-orang yang soleh ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa amal sedekah, teman-teman sekalian? Karena amal sedekah mungkin adalah amal yang ketika kita diberikan waktu yang paling singkat, tapi bisa menghasilkan kemaksimalan pahala yang kita inginkan. Andaikan kita bicara tentang puasa, maka puasa memerlukan waktu dari terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari. Andai kita berbicara tentang jihad, maka jihad memerlukan persiapan. Jihad memerlukan tenaga yang tidak sedikit, dan tentu saja waktu yang sangat panjang. Walaupun bisa jadi jihad memiliki derajat tersendiri yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita berbicara tentang sholat, amal yang pertama kali dihisab. Tapi sholat memerlukan waktu, sholat memerlukan wudhu, sholat memerlukan ilmu, dan tentu saja sholat memerlukan khusyuk yang tidak bisa terburu-buru. Maka amal apa yang ketika kita diberikan waktu yang singkat, tapi menghasilkan banyak sekali keluasan dan ketinggian pahala? Maka amal itu adalah amal sedekah. Dan berbicara tentang sedekah, maka ada jenis-jenis sedekah. Ulama menggolongkan ada sedekah yang biasa. Ada lagi sedekah yang bersifat berterusan. Seperti ketika kita membangun masjid, seperti kita mensedekahkan Al-Quran, seperti kita mensedekahkan ilmu, selama kemudian ada yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang disedekahi itu, maka dia tetap akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Berarti tidak hanya waktu yang sempit, menghasilkan pahala yang besar, tapi juga pahala yang berterusan. Maka ini yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah salah satu yang tetap dinikmati oleh orang-orang yang bersedekah walaupun dia sudah wafat. Maka dia akan terus mengalirkan pahala-pahala ketika sedekah ini tetap bermanfaat dan tetap ada yang menikmati. Sedekah jariyah ini yang kemudian dikatakan sebagai salah satu amal di antara amal-amal yang lain yang masih tetap mengalir walaupun manusia sudah meninggal. Karena itulah teman-teman sekalian, saya dan Ustadz Hafiz Abdurrahman menginginkan agar bagian-bagian pahala ini juga kita dapat nikmati bersama-sama. Alhamdulillah kita sudah membentuk satu ma'had wakaf Syaraful Haramain, yang ma'had wakaf ini ditujukan buat para penghafal Al-Quran dan tentu saja untuk mengkader orang-orang agar bisa untuk berdakwah, melanjutkan perjuangan-perjuangan yang telah dititi oleh orang-orang sebelumnya. Ma'had Syaraful Haramain alhamdulillah sampai saat ini sudah mengumpulkan seratusan santri yang insya Allah siap untuk menimba ilmu, dan ke depan insya Allah akan ada 200-400 lagi mereka yang kita akan ajak untuk bareng-bareng belajar di Ma'had Wakaf Syaraful Haramain. Kita berharap dan kita berdoa pada Allah bahwa Ma'had Wakaf Syaraful Haramain ini akan seperti kemegahan dan manfaat yang diberikan oleh Al-Azhar di Mesir. Karena itulah kita mengajak pada teman-teman sekalian semuanya, bahwa ada murid-murid, ada santri-santri yang mereka sangat berpotensi, mereka sangat ingin belajar, mereka sangat ingin untuk menjadi orang yang soleh, namun mereka terkendala banyak hal, termasuk terkendala biaya. Karena itulah kita mengajak teman-teman sekalian insya Allah dirahmati Allah untuk bersedekah jariyah dalam bidang pendidikan. Satu orang untuk menanggung satu murid, bahkan satu orang bisa menanggung beberapa murid agar mereka bisa dibebaskan daripada biaya pendidikan ketika di Ma'had Wakaf Syaraful Haramain. Dan karena itu kita mengajak
semua daripada teman-teman sekalian untuk berdonasi, untuk bersedekah jariah, pembangunan Ma'had Wakaf Syaraful Haramain, dan juga untuk menanggung anak-anak ini agar mereka bisa merasakan pendidikan walaupun mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dan terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan terbaik di mana kita bersedekah, karena Rasulullah mengajarkan bahwa beliau lebih pemurah pada bulan-bulan Ramadan. Dan ketika di bulan Ramadan ini terdapat 10 hari terakhir yang di dalamnya ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Lebih daripada 1000 bulan, maka disitulah amal-amal kita harus dimaksimalkan. Maka kita mengajak kepada teman-teman sekalian juga untuk berdonasi, bersedekah jariah di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di 10 malam yang terakhir, memaksimalkan dengan wakaf Lailatul Qadar. Kita mencari Lailatul Qadar, salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta-harta kita dalam waktu-waktu yang sempit, berkreatif diri untuk mencari kemaksimalan pahala. Maka dalam waktu yang sempit, bukan hanya menghasilkan pahala yang banyak, tapi dilipat-lipatkan keberkahannya oleh malam yang penuh berkah di 10 malam yang terakhir ini. Yuk kita bareng-bareng bersedekah, berdonasi, membantu santri-santri yang kelak nanti akan bersekolah di Ma'had Syaraful Haramain, membantu santri-santri untuk mendapatkan pendidikannya, dan dengan itu kita menolong diri kita sendiri, sehingga mudah-mudahan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka kita termasuk orang-orang yang memaksimalkan amal-amal kita di waktu yang sempit untuk mendapatkan keluasan dan kemaksimalan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan hingga kita kembali bisa berkumpul di kajian online ini. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Agar barokah, mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca Ummul Kitab. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa MSH TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu di kajian online selama Ramadan. Kita sudah memasuki pekan keempat ya, berarti sekarang sudah pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh dari kajian kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Zamroni Ahmad. Alhamdulillah selama berjalan kajian beberapa minggu kita sudah melihat betapa luar biasanya isi dari kitab ini, di mana umat Muhammad, umat Islam itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh keutamaan lain. Setidaknya sudah ada 4 ya yang dibahas. Yang pertama Raful Isr, mengangkat kesulitan ketika umat-umat terdahulu itu sulit syariatnya, adapun umat Muhammad itu lebih mudah. Yang kedua diberikan rahmat. Jadi pasti umat Muhammad itu semuanya masuk surga. Yang ketiga itu pertemuan minggu lalu itu tentang umatan wasaton, umat yang di tengah-tengah, umat pertengahan, umat wasit, umat yang menjadi penentu. Dan yang terakhir adalah syariat yang paling mudah. Ya alhamdulillah. Jadi sejauh ini sudah 4. Nanti insya Allah mudah-mudahan kitab ini bisa menjadi manfaat ya dari kajian ini, baik dari Ana sendiri sebagai host yang selalu
sekaligus belajar kitab ini juga bagi pemirsa MSA TV sekalian. Mungkin untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah Ustadz Zamroni Ahmad sudah ada di sebelah kita. Kita sapa dulu beliau bersama-sama. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk 10 malam terakhir ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kita hari ke-21 Ramadan. Alhamdulillah. Iya, hari ke-21 alhamdulillah. Tadi malam ke-21 ya Ustadz. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan, senantiasa dikuatkan sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa MSA TV, kita langsung berikan kesempatan bagi Ustaz Zamroni Ahmad untuk melanjutkan materi Syaraful Ummah Muhammadiyah ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da hadzal nabiyil ummiyil karim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nuhayyikum bi tahiyatul Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Kang Faiz sudah sampaikan di pengantar tadi, bahwa kita sudah melewati 4 bahasan mengenai keistimewaan umum atau kemuliaan umum yang Allah berikan. Dari 14 keistimewaan umum ataupun kemuliaan umum yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. 14 yang bersifat umum. Setelah 14 yang bersifat umum, nanti ada lagi puluhan, ratusan mungkin yang bersifat khusus atau lebih bersifat terperinci. Kalau yang bersifat umum yang 14 ini, yang kita baru lewati 4, masih ada 10 lagi, itu merupakan gambaran-gambaran umum. Tapi nanti kalau sudah memasuki hal-hal yang lebih rinci, keutamaan-keutamaan, keunggulan-keunggulan, kemuliaan-kemuliaan yang lebih detail, lebih rinci, kita akan menemukan detail-detail ajaran dikupas satu persatu. Keutamaan sholat, keutamaan wudhu, keutamaan puasa, dan lain sebagainya. Ya, yang merupakan bukan ditinjau dari segi keutamaan dalam artian pahalanya semata, tapi juga dari segi keunggulannya dibandingkan ajaran yang lainnya. Ya, sekali lagi menegaskan bahwa ini semua dalam rangka membuat kita lebih dapat percaya diri dalam mengamalkan ajaran kita, percaya diri karena kita memang sebagai umat yang terpilih, Allah muliakan sehingga tidak patut rasanya kita merasa minder ketika mengamalkan ajaran agama kita. Selanjutnya kita tumbuh ya keberanian untuk menyampaikannya, mengajak orang lain untuk mewujudkannya dalam kehidupan. Ya. Selebihnya kita muncul juga keberanian untuk membela manakala ajaran yang utama, yang luhur dan mulia ini dinistakan atau kemudian dicorakkan atau digambarkan dalam posisi yang didiskreditkan begitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kelima, gambaran umum mengenai keutamaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah karangan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Yaitu apa yang kelima? Yaitu kamalus syariatil Muhammadiyah. Kamalus syariatil Muhammadiyah. Sempurnanya syariat umat Nabi Muhammad. Sempurnanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mungkin mendengar ungkapan ini bahwa ajaran ini sempurna itu sudah biasa. Tapi masalahnya pemahaman kita tidak selengkap atau tidak seutuh pernyataan itu. Islam sempurna, Islam paripurna, Islam lengkap.
Tapi ini rupanya tidak dikejar atau tidak disusul oleh sikap kita yang mendalami, mempelajari, dan memahami isi Islam yang dikatakan sempurna tersebut. Maka sebetulnya bagian kita kali ini sebetulnya hanya menegaskan kembali betapa betul sempurnanya ajaran itu. Tinggal PR kita kemudian adalah mencari tahu, mempelajari, sekaligus juga menghayati. Ya. Kenapa kita harus mengetahui bahwa Islam itu sempurna? Bukan sekedar klaim sempurna, tapi juga betul-betul teruji kesempurnaannya. Ini agar kita selalu hidup dalam suasana keimanan. Agar kita selalu hidup dalam suasana kesempurnaan, keislaman. Kita ini hidup sebentar, hanya sesaat, hanya sejenak, entah besok atau lusa, atau maksimal umur 60, 70, 80 kita diambil nyawa kita, yang Allah sempat titipkan kepada kita, maka tiba waktunya nanti kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang selalu kita lakukan. Nah, kita ingin seluruh hidup kita, setiap gerak-gerik kita, di dimensi apapun kita berada, kita ingin dapat pahala di situ. Kita ingin memanfaatkan setiap momentum hidup kita, setiap dinamika hidup kita untuk dapat pahala. Nah, untuk bisa dapat pahala, dapat keridhaan Allah di setiap dimensi kehidupan, maka mau tidak mau kita harus menjalankan berbagai aktivitas di berbagai dimensi tadi sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan Islam. Karena syarat diterimanya kita oleh Allah, amalan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, syarat untuk diterima lalu diberikan pahala oleh Allah, yang nanti kita akan dapatkan balasan di akhirat adalah pertama, niatnya ikhlas. Ya. Yang kedua, bukan sekedar ikhlas, tapi ikhlas dalam menjalankan syariat Allah. Ikhlas dalam menjalankan syariat Allah. Jadi kita rela menjalankan itu, kita rela betul-betul semata-mata karena Allah. Dalam hal ibadah kita ikhlas, kita rela, tulus kita menjalankan itu karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia. Dalam hal akhlak, dalam hal berpakaian, dalam hal muamalat, jual beli, dalam hal memproses ya perkara-perkara persidangan, dalam hal menegakkan keamanan dalam dan luar negeri, dalam hal perang, dalam hal bernegara, ya, dalam hal membangun ekonomi baik makro maupun mikro. Kalau semua itu kita jalankan secara ikhlas, ikhlas dengan mentaati peraturan Allah di berbagai lapangan tersebut, barulah kita dapat dikatakan amal perbuatan atau segala bentuk tindak tanduk itu diterima. Ya. Nah, dengan kita melaksanakan berbagai hal sesuai dengan syariat, gitu ya, maka akan muncul yang namanya al-jawul imani, suasana keimanan. Al-jawul islami, suasana keislaman. Kita mau makan, didorong oleh keyakinan, akidah. Kita mau minum, kita mau tidur, kita mau menikah, kita mau berpakaian, kita mau olahraga bahkan, kita mau tidur bahkan, ya. Itu semua selalu berada dalam suasana keimanan. Ucapan terakhir kita sebelum tidur adalah ucapan yang berdimensi akhirat. Ucapan kita ketika kita pertama kali bangun adalah ucapan yang berdimensi akhirat, berdimensi ukhrawi. Jadi jangankan bangun, tidur saja kita gunakan syariat dan kita secara ikhlas mengamalkan sunnah Nabi dalam hal tidur, dalam hal berbaring. Dalam hal berbaring, dalam hal tidur kita menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas, dapat pahala. Sehingga kita selalu berada dalam al-jawul imani, al-jawul islam. Bayangkan kalau misalkan Islam itu sama seperti agama yang lainnya misalnya, hanya mengatur ritual ibadah semata. Di tempat ibadah atau mungkin di rumah. Begitu keluar rumah, begitu keluar tempat ibadah, kita sudah tidak menjalankan lagi berbagai kegiatan dengan menggunakan standar agama, ya karena memang agamanya hanya membatasi peraturan masalah ibadah ritual. Sementara kita semuanya mau husnul khotimah. Coba kita buat simulasinya. Kegiatan
agama kita, andaikan kita berandai-andai, andainya ajaran agama kita itu hanya sholat saja, misalnya begitu, atau ditambah puasa saja, ya, atau tambah haji saja, ditambah zakat lagi mungkin, ya, hanya itu saja yang merupakan ritual ibadah, ya, yang pokok gitu ya. Sementara kegiatan-kegiatan itu semuanya punya ruang dan waktu. Sholat cuma 5 kali, paling ditambah yang sunat-sunat begitu ya. Puasa ya mungkin yang wajib hanya di bulan Ramadan. Haji ya hanya musimnya saja. Apa zakat pada saat, kalau zakat mal pada saat ada haul dan nisabnya, terpenuhi haul dan nisab. Kalau zakat fitrah juga terbatas pada saat Ramadan gitu. Tapi sebagian besar aktivitas hidup kita adalah kegiatan-kegiatan di luar ibadah, ritual. Betul enggak? Sebagian besar aktivitas hidup kita berada di luar lingkaran ibadah ritual. Seandainya agama ini hanya mengatur masalah ritual, lalu kemudian kita berekonomi sekuler, atau bukan sekuler namanya, karena memang agamanya tidak mengatur masalah hal tersebut. Kalau sekuler itu kan begini, agamanya mengatur tapi tidak mau dipakai, itu sekuler. Gitu ya. Tapi kalau memang dasar agamanya sudah tidak punya aturan mengenai masalah apa itu berpakaian, masalah jual beli, masalah bisnis, membangun usaha, tidak punya aturan tentang masalah bagaimana menata sistem keamanan, bagaimana mengatur masalah menghadapi wabah gitu ya, bagaimana mengatur strategi perang, bagaimana menyusun tata pemerintahan dan lain sebagainya. Lalu kita kemudian tiba-tiba wafat, meninggal, dicabut nyawa pada saat sedang melakukan kegiatan-kegiatan di luar ibadah ritual tersebut, yang notabene hal-hal tersebut bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan kemauan dan ketentuan Allah. Sementara kita maunya husnul khotimah. Jadi jangan dibayangkan husnul khotimah itu sedang kita ibadah, bukan. Sholat, mati saat haji, mati saat puasa, ya itu kita harapkan begitu. Tapi bagaimana seandainya Allah cabut nyawa kita, dan kebanyakan manusia seperti itu. Cabut nyawanya saat di luar. Cabut nyawanya saat di jalanan, kecelakaan misalkan. Gitu. Seandainya dia kecelakaan di perjalanan, sedang menuju tempat usaha, yang mana usahanya tersebut dia bangun berlandaskan sistem syariat, berdasarkan sistem syirkah yang islami, dia sedang menuju ke tempat usaha yang dia bangun berdasarkan sistem syirkah yang islami tadi, di mana etika bisnis Islami dia wujudkan di perusahaan yang dia bangun, dia menuju ke sana, lalu terjadi kecelakaan atau disebabkan dalam situasi apapun dia meninggal, mungkin kecelakaan atau tiba-tiba serangan jantung, maka itu husnul khotimah namanya. Ada panggilan perang. Ketika panggilan perang itu disadari bahwa ini merupakan jihad li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, maka ketika sedang menuju medan laga, diniatkan karena itu, di tengah perjalanan atau sedang di medan perang itu dia dicabut nyawanya oleh Allah, maka pada saat itu dia husnul khotimah. Bayangkan kalau di medan perang, dan mungkin kebanyakan manusia begitu, niat perangnya bukan untuk yang lain, tapi demi asobiyah, demi ta'assub, demi kecintaan kepada hal-hal yang lain selain daripada Allah. Tentu matinya tidak bisa kita katakan sebagai mati karena Allah atau mati fisabilillah. Begitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kesempurnaan Islam bukan sekedar kita jadikan sebagai statement, tapi juga harus menjadi bukti, dan memang semua orang harus membuktikan. Jadi kalau kita katakan Islam sempurna, bukan hanya kita orang Islam yang harus mempelajari untuk memahami kesempurnaannya dan betul-betul menghayati kesempurnaan itu, tapi juga orang-orang di luar Islam harus mengenal. Karena mereka juga sebetulnya pada dasarnya, Anda sering katakan, mereka itu butuh solusi. Mereka butuh solusi. Di tengah wabah, pandemi seperti sekarang, solusinya apa? Cuma Islam yang punya solusi. Ya. Baik dari hadis Nabi maupun sejarah para khalifah, itu solusinya sudah ada dan sudah sering lah kita baca, ya, referensinya, broadcastnya sudah sering kita dapatkan di media sosial, ya, mengenai bagaimana contoh-contoh masa-masa kejayaan Islam dahulu ketika mereka menghadapi wabah. Jadi
Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa penerapan syariat Islam itu membuat 100% tidak ada wabah. Anda pernah katakan, justru dengan adanya wabah itu, Allah ingin tunjukkan kepada kita, begini loh cara Islam menangani wabah itu. Ya, jadi jangan dibayangkan, kalau dalam Al-Quran disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi ketika kita menerapkan ajaran Allah, lantas kalau takwa ya suatu negeri, maka penduduk suatu negeri, maka Allah akan memberikan berkah dari langit dan bumi. Ya, jangan dikatakan berkah di sana hidupnya tenang, damai, tanpa bencana, tanpa musibah. Bukan begitu. Ya, yang dimaksud dengan berkah itu adalah apapun kondisinya dia selalu mendapat pahala begitu. Sehat pahala, sakit pahala, kaya pahala, miskin pahala. Ya, maju, jadi negara maju, negaranya berpahala. Jadi negara katakanlah merosot ekonominya, tetap aja berkah gitu. Ya, dalam keadaan masyarakatnya sehat walafiat, ada berkah di situ. Dalam keadaan masyarakatnya sakit atau wabah sedang menyerbu, gitu ya, ada berkah di situ. Itu yang disebut dengan berkah itu. Jadi selalu ada kesempatan untuk dekat sama Allah. Ya, selalu ada kesempatan untuk menambah pahala sebagai bekal akhirat, karena hidup ini sementara. Ya. Nah, saking sempurnanya ajaran Islam itu, hal-hal yang berhubungan dengan masalah tidur diatur, masalah bebersih diri, ya, bebersih diri, mandi, buang hajat dan lain-lain diatur. Masa wabah diatur. Saking sempurnanya. Supaya apa? Supaya kita selalu sekali lagi berada dalam al-jawul imani, suasana keimanan, al-jawul islami, suasana keislaman. Sehingga di dalam setiap situasi apapun selalu ada kesempatan untuk menuai pahala dan ridho Allah, karena memang kita tidak bisa menduga di situasi apa kita bisa dicabut nyawanya oleh Allah. Luar biasa kan? Begitu lapang, begitu luas, terbukanya pintu kita untuk husnul khotimah itu. Dengan cara apa? Dengan cara dihadirkannya Islam sempurna, agar kita di setiap keadaan, setiap situasi selalu memakai Islam, selalu merujuk kepada Islam. Agar pada saat kita selalu merujuk kepada Islam itu, Allah cabut nyawa kita dicabut nyawa dalam keadaan husnul khotimah. Untuk siap-siap kemudian menyambut ganjaran yang Allah sediakan buat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan kita semua sama-sama sebagai umat Islam yang senantiasa selalu berusaha memahami dan mempelajari satu demi satu, kita cicil ya, kita angsur gitu ya, pelajaran kita lama-lama tergambar secara utuh gitu ya. Kalau sekarang mungkin memang orang Arab bilang lil asafi syadid, ya, sungguh disayangkan, jangankan yang non muslim untuk bisa mengenal, sedangkan yang muslim sendiri masih takut terhadap ajaran agamanya sendiri, masih a priori terhadap ajaran agamanya sendiri. Nah, itu sebabnya dengan cara belajar, cakrawala kita terbuka, pemikiran kita terbuka, hati kita pun akhirnya terbuka. Dengan cara kita mendakwahkan dan komitmen terus konsisten untuk mensosialisasikan ajaran agama kita dengan penuh percaya diri, ini akan membuat teman-teman kita dari saudara-saudara kita yang bukan muslim akan lebih mengenal. Bukan saja mereka akhirnya memaklumi bahwa Islam itu wajar kalau mereka umat Islam itu menginginkan diterapkan. Kan kita harapkan begitu. Orang non-muslim akhirnya maklum. Oh, kami maklum deh kenapa umat Islam itu mau menerapkan ajarannya. Karena ajarannya memang sempurna kok. Bagus kok, teruji dalam sejarah kok. Bukan sekedar kita harapkan, tapi juga kita harapkan mereka juga bisa mendapatkan dan merasakan solusi yang diberikan oleh ajaran Islam ini. Nah, itu sebabnya Syekh Alwi Al-Maliki itu menyampaikan bahwa anna syari'ataha, bahwasanya syariat umat Nabi Muhammad ini akmalus syara'i, merupakan syariat yang paling lengkap, paling sempurna, wa dzalika binasil Qur'ani, dan itu disebutkan dalam nas Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini
telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, wa raditu, dan aku meridhoi ya kepada kalian Islam menjadi agama. Jadi ada 3 hal di situ. Yang pertama, Allah menyempurnakan. Menyempurnakan berarti sudah menyelesaikan. Semua sudah selesai diatur oleh Islam. Kemudian yang kedua, atmam, itmam. Itu artinya lengkap. Allah melengkapi. Jadi sudah tidak ada lagi yang kita perlu cari dari yang lain-lain begitu. Hanya dari Islam saja itu sudah cukup. Yang ketiga, Allah meridhoi. Ya. Kalau sudah Allah meridhoi, maka berarti yang lain-lain yang kita pilih sama sekali tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikonfirmasi dalam surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari-cari di luar Islam sebagai dinan. Dinan itu rujukan, bukan sekedar untuk ibadah ritual tapi juga untuk mengatur kehidupan secara umum. Ya. Falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia dalam keadaan rugi, termasuk orang-orang yang rugi. Di dunia nggak diterima, di akhirat dia rugi. Gitu ya. Nah, wahada ini, ayat ini, i'lanun sharihun, merupakan suatu pernyataan yang tegas minal haqqi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, biikmalil aqidati wa ikmalis syariah. Mengenai kesempurnaan akidah dan juga kesempurnaan syariah. Akidah adalah keyakinan, syariah adalah peraturan kehidupan untuk diamalkan. Fala naqsa yustad'al kamalu, ya. Maka tidak ada kekurangan, ya. Tidak ada kekurangan yastad'il kamal, yang harus mencari-cari kesempurnaan dari tempat lain. Wala kusura yastad'il idhofah, tidak ada ya sama, kusur dan naqs, kekurangan. Ya, keterbatasan. Tidak ada keterbatasan yastad'il idhofah yang menuntut adanya tambahan ya dari ajaran yang lainnya. Wala mahaliyatan wala mahaliyata au zamaniyata, tidak membutuhkan yang namanya ruang dan waktu tertentu, ya. Tastadi'it tatwir, ya, yang kemudian menuntut atau meminta adanya perkembangan, ya. Artinya Islam ini sudah lengkap, jadi tidak butuh waktu lagi. Kita tunggulah mungkin 100-200 tahun lagi, misalkan kita tunggu 10-20 tahun lagi untuk membuat Islam ini semakin berkembang. Islam ini sudah berkembang. Yang belum berkembang itu umatnya, karena umatnya tidak mengikuti perkembangan Islam gitu loh, ya. Awit tahwir, ataupun membutuhkan yang namanya dialektika. Islam butuh waktu untuk berdialektik. Ya, kita tahu dialektika itu kan istilahnya terjadi proses pencampuran, gitu ya. Adanya proses tesis antitesis dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu rumusan baru, misalkan begitu. Ya, ibadahnya bisa dimodifikasi, nanti kemudian sistem ekonominya bisa dimodifikasi. Jadi muncul gagasan misalkan sosialisme Islam, apalagi lah gitu ya. Pokoknya pluralisme Islam, ya, dan lain sebagainya. Yang merupakan hasil dialektika pemikiran yang menghasilkan rumusan baru mengenai suatu gagasan yang hendak diwujudkan di masyarakat. Jadi sudah bukan murni Islam lagi begitu. Jadi Islam itu tidak membutuhkan waktu dan ruang tertentu untuk menghasilkan yang namanya proses evolusi ataupun dialektik. Wa hadzal kamalu huwa min hatmiyatil umumiyati al-makaniyah waz zamaniyah. Di kesempurnaan Islam ini sudah merupakan sebuah keharusan yang bersifat yang relevan pada setiap waktu dan tempat. Kesempurnaan ini sudah relevan untuk waktu dan tempat kapanpun itu dan dimanapun itu. Fi hadhir risalah, ya, bagi risalah ini. Wa dzalika li anna kulla rasulin, karena
Ya, hal itu disebabkan karena setiap rasul qabla khatamin nabiyyin, sebelum penutup nabi kita yaitu Muhammad SAW, innama ursila liqaumihi fi asrihi. Beliau semua diutus di kaumnya di zamannya. Wahia risalatun khassatun, maka itu merupakan risalah khusus. Lima majmu'atin khassatin, untuk kumpulan masyarakat khusus. Fi bi'atin khassatin, di lingkungan yang khusus. Fi zamanin mahdudin, di tempo yang tertentu. Fakanat ahkamuha wa syara'i'uha mutakayyifatan. Maka yang namanya hukum-hukum mereka tersebut, syariat-syariat Nabi terdahulu tersebut, ya, dilakonkan atau dijalankan, wa mahkumatan, ataupun juga diterapkan, bitilkal muqtadayat, sesuai dengan tuntutan situasi tersebut, wazzurufi, dan kondisi tersebut, litanasubi halatil jama'ati, karena kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat, wahalatil bi'ah, dan kondisi lingkungan, wahalatil zaman, dan kondisi zaman tersebut. Ya, memang paket risalah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu memang dikhususkan buat kalangan umat di mana nabi itu berdakwah. Tengah-tengah nabi tersebut hidup. Ya. Salawatullah wassalamuhu alaihim. Lakin akan tetapi lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna Muhammad ursila, ketika beliau diutus likafatin nasi, untuk seluruh manusia, fahiya risalatul insan, maka dia sudah menjadi risalah bagi manusia. Fi kulli zamanin, di setiap zaman. Wa fi kulli makanin, dan setiap tempat. Allati tukhatibu fitratuhu, yang mana fitrah manusia itu memang menyerunya, allati tatabaddalu la tatabaddalu wa la tatahawar, yang tidak bisa berganti dan tidak bisa lagi berdialektika. Wala yanalu at-taghyiru, dan tidak bisa dijangkau oleh perubahan, atau tidak akan bisa disentuh oleh perubahan. Jadi ajaran Islam inilah yang mengubah keadaan, bukan keadaan itu yang mengubah Islam ini. Fitratallahi, ya, ini merupakan fitrah Allah Ta'ala, allati fataran nas 'alaiha, yang Allah telah anugerahkan kepada manusia. Fassala fi hadhihi risalati, di mana Allah dalam risalah ini telah menjelaskan syariatan, suatu syariat, tatanawalu hayatal insani, yang bisa menjangkau seluruh kehidupan manusia, min jami'i atrafiha, dari setiap sudutnya, wa fi kulli jawanibi nasyatiha, dan setiap dimensi aktivitas manusia. Wa tada'u lahal mabadi'a, dan syariat ini telah meletakkan kepada manusia al-mabadi al-kulliyah, prinsip-prinsip yang sifatnya global, wal qawaid al-asasiyah, dan juga kaidah-kaidah yang prinsipil, fima yatatawwaru fiha wa yatahawwaru bitaghayyuriz zamani wal makan, yang kemudian bisa disesuaikan dengan berbagai bentuk perubahan zaman dan tempat. Jadi zaman bisa berubah, tempat bisa berubah, teknologi bisa berubah, tapi syariat Islam tetap bisa dijadikan sebagai patokan dan standar serta prinsip untuk berhidup. Wa ja'alaha muhtawiyatan, dan Allah telah menjadikan syariat itu memiliki cakupan ala kulli, terhadap segala hal, matahtaju ilaihi hayatul insan, yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Jadi manusia ini hidup butuh apa? Dari dulu manusia sama kok sampai sekarang, nggak ada bedanya. Manusia butuh makan, manusia butuh berpakaian, manusia butuh bekerja sama dengan orang lain sebagai makhluk sosial, manusia butuh mempertahankan diri, gitu ya. Karena itu membutuhkan sistem keamanan, manusia membutuhkan interaksi, ya, interaksi kepemimpinan, karena mereka membutuhkan ada yang mengkoordinir kehidupan mereka. Ya hanya itu, dari dulu ya sama, sampai sekarang ya itu saja. Ya. Yang berbeda hanyalah sarana teknologi, transportasi, telekomunikasi, ya paling seperti itu. Kemudian alat-alat industri. Selebihnya, karena manusia itu pada prinsipnya butuh makan. Jadi kalau kita kupas lagi lebih jauh, manusia tidak akan mati tanpa teknologi.
Tapi manusia pasti bisa mati kalau tidak makan. Manusia bisa musnah kalau tidak diatur sistem keamanannya. Manusia pasti tidak akan eksis kalau tidak bekerja sama. Ya. Hidup manusia pasti akan kocar-kacir kalau tidak ada yang memimpin. Begitu ya. Manusia pasti akan selalu terbelakang, bahkan bisa terseret kepada kehidupan hewani kalau tidak ada proses pendidikan. Ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka masyarakat akan terjadi chaos kalau misalkan tidak ada yang mengadili atau tidak ada yang menghukumi. Maka sistem yang terkait dengan masalah makanan, pakaian, pendidikan, peradilan, kepemimpinan, begitu ya. Ini adalah hal-hal yang dari dulu sampai sekarang manusia ada. Ya. Yang kalau hal-hal itu tidak ada, maka manusia bisa punah, tidak eksis lagi. Begitu. Baik sebagai individu ataupun sebagai satu entitas, sebagai satu komunitas. Nah, maka aturan Islam terkait dengan masalah makanan, pendidikan, pakaian, peradilan, kepemimpinan, sistem keamanan itu relevan terus dari dulu sampai sekarang. Gitu. Ya. Adapun yang berubah dari dulu sampai sekarang, yang berbeda hanyalah teknologi transportasi, komunikasi, dan industri. Ya. Nah, apapun kemajuan teknologi atau kemunduran teknologi tetap tidak mempengaruhi Islam bisa dijadikan sebagai patokan. Min dawabitin, ya, di mana Islam bisa menjadi min dawabita, bisa menjadi sebagai patokan, atau jihad menjadi pengarah, wa syariat dan juga hukum-hukum yang bersifat legal, hukum positif, wa tanzimat menjadi sistem pengaturan kehidupan masyarakat, dikai tastamirra agar syariat itu terus berlangsung, watanmu dan tumbuh, wa tatatawara dan juga berkembang, wa tatajaddada dan terus bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru. Haula hadzal mihwari, ya, berada di sekitar sumbu ini. Jadi Islam itu sebagai sumbu putarnya, wa dakhilah hadzal itori, dan berada di dalam bingkai ini. Jadi segala sesuatu aktivitas kehidupan masyarakat bisa berada dalam satu bingkai syariat. Nah, kira-kira begitu gambaran mengenai kajian kita terhadap Kamalus Syariatil Muhammadiyah ini, yaitu kesempurnaan syariat Nabi Muhammad ini. Poin-poinnya kami ulangi sekali lagi. Yang pertama, bahwa Allah sudah menegaskan bahwa Islam itu sempurna. Yang kedua, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil bahwa dengan kesempurnaan Islam itu kita dimudahkan sebetulnya. Jadi tidak perlu harus melakukan pencarian ke sana kemari lagi untuk menata sistem kehidupan kita. Tentu sistem kehidupan yang dimaksud di sini tentang sistem kehidupan yang berhubungan dengan hal-hal tadi, ya, yang membuat manusia itu bisa eksis. Makanan, pakaian, pendidikan, keamanan, peradilan, kepemimpinan, gitu ya. Sempurna Islam mengatur hingga sampai ke ranah-ranah seperti hal tersebut. Hikmah lainnya adalah bahwa dengan kita menjalankan Islam secara sempurna, maka kita selalu punya kesempatan kapanpun dan dimanapun untuk bisa husnul khotimah dengan cara menjalankan Islam secara konsisten. Karena ketika kita tidak memiliki ajaran yang sempurna, di mana ajaran itu hanya sebatas ajaran ritual, di mana kita tahu aktivitas ibadah ritual itu terbatas waktu dan tempatnya, selebihnya kita banyak melakukan aktivitas yang lain di luar ibadah ritual. Kalau ajaran itu hanya terbatas ibadah ritual, maka justru sebaliknya semakin lebih terbuka peluangnya untuk kita saat dicabut nyawanya justru sedang tidak melaksanakan ibadah. Sementara kita ingin seluruh dimensi kehidupan kita itu bernilai ibadah. Untuk bisa bernilai ibadah dan kita mendapat pahala di sana, maka kita harus ikhlas menjalankan syariat Allah itu dalam berbagai hal tadi itu. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita makan, kita menikah, gitu ya, kita mencari pasangan hidup,
ya kita melangsungkan pesta pernikahannya itu sendiri bahkan gitu ya, sampai hal-hal seperti itu diatur oleh Islam. Bayangkan kalau kita misalkan sedang melakukan atau menyelenggarakan pesta pernikahan yang di sana campur baur laki perempuan, tata aturannya juga, urutan-urutan acaranya sama sekali jauh dari unsur-unsur spirit agama, lalu tiba-tiba terjadi musibah, Allah alam, gitu. Musibah apa itu? Bisa jadi ada musibah bencana alam yang membuat, ya karena beberapa kali kita dengar beritanya, baik di media sosial maupun di media mainstream, ada kegiatan-kegiatan pesta atau resepsi seperti itu tiba-tiba terjadi bencana, ya baik gedungnya hancur atau bencana alam, lantas semuanya yang hadirin yang ada di sana meninggal atau sebagian masih hidup tapi luka parah gitu. Sementara sedang melangsungkan kegiatan pesta pernikahan yang bukan saja jauh dari agama, bahkan melanggar agama. Kita bisa bayangkan pada saat sedang melangsungkan pesta pernikahan, di mana pesta pernikahan itu diatur sesuai syariat, lantas terjadi musibah serupa. Kita bisa bayangkan betapa indahnya wafat pada saat sedang melaksanakan syariat. Dalam hal seperti itu yang sepele. Itu sebabnya apapun itu kondisinya, Islam sudah menyediakan aturan, kita tinggal manfaatkan agar dalam kesempatan apapun kita bisa mendapat pahala, dalam situasi apapun kita bisa siap untuk dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Kang Faiz sebagai bahan kajian kita mengenai kesempurnaan syariat Nabi Muhammad SAW ini. Sebelum kita masuk kepada bagian berikutnya, maka silahkan kalau barangkali ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan. Khair Ustaz, luar biasa ya. Jadi tadi sudah dibahas mengenai keutamaan umat Muhammad yang kelima, yaitu Kamalu Syariah Muhammadiyah, kesempurnaan syariat Muhammad, di mana syariah Islam, syariah umat Muhammad ini adalah syariat yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, itu tadi sudah ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 5, ayat 3, maaf, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu kesempurnaan Islam. Dan juga tadi juga dibahas bahwasannya kita sebagai umat manusia itu, kalau memang agama kita itu hanya ngatur ibadah saja, kita sebagai manusia aktivitasnya lebih banyak yang di luar ibadah. Tentu kalau aturan lain tidak diatur oleh agama kita, kita akan mengambil aturan dari yang lain. Ya, jadi luar biasa ya. Baik para pemirsa MSA TV yang dirahmati Allah, mungkin kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustadz Zamroni untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar itu. Baik Ustadz, sambil menunggu komentar, untuk saat ini belum ada pertanyaan ya. Nah, ini mungkin saya dulu yang mungkin bertanya Ustadz. Nah, ini kita mungkin setiap muslim tadi sudah tahu ya, mungkin dari ustadz-ustadz gitu sering menyampaikan bahwa ajaran Islam ini sempurna, ajaran Islam ini kafah, itu sempurna, menyeluruh gitu. Tapi kenapa banyak orang muslim sendiri yang dia itu banyak mengambil aturan di luar Islam gitu. Misalnya dia dalam sistem akidahnya dia mengambil sekularisme, ibadahnya kadang pluralisme gitu. Kemudian pendidikannya atau sistem sosialnya itu hedonisme, ekonominya kapitalisme, kemudian sistem pemerintahannya juga demokrasi gitu. Itu kan semuanya hal-hal yang berasal dari luar Islam. Tapi kenapa orang Muslim sendiri itu mereka banyak yang mengambil itu semua dan justru mencampakkan Islam? Nah, itu alasannya bagaimana Ustadz kok bisa begitu gitu Muslim? Ya, baik. Jadi kalau kita baca banyak referensi, maka kita akan temukan ada dua faktor. Yang pasti dua faktor yang membuat semua hal yang tadi Kang Faiz sebutkan itu terjadi ya. Kita Muslim, tapi sekedar mendudukkan atau menjadikan ajaran kita sebagai patokan dalam urusan-urusan ibadah ritual. Ketika sudah mulai masuk sedikit kepada ranah yang lain, terutama kalau kita masuk ke masyarakat, itu kan ada 3 hal besar ya, atau mungkin 4 hal besar.
yang kalau kita sudah keluar rumah nih, keluar tempat ibadah, yang kita lihat itu ada 4 hal besar. Yang pertama, ya masalah ekonomi pasti. Kemudian yang kedua, masalah kepemimpinan atau politik. Yang ketiga, masalah pendidikan. Yang keempat, masalah peradilan. Ditambah satu lagi mungkin masalah sosial ya. Termasuk satu lagi adalah masalah sistem keamanan. Nah, ketika sudah membicarakan mengenai keenam perkara besar tersebut dalam kehidupan, itu seakan-akan kita ini umat Islam atau ulama-ulama kaum muslimin itu tidak lagi dijadikan rujukan, tidak lagi dijadikan tempat bertanya. Nah, kenapa itu terjadi? Gitu ya. Jadi ucapan atau kalam Allah yang menyatakan bahwa Islam itu adalah sempurna, itu realisasinya bagaimana gitu kan? Ajaran Islam ini adalah ajaran yang paripurna, itu realisasinya bagaimana? Itu kan kita patut bertanya mestinya. Apakah sempurna dalam hal ibadah saja, sholatnya sempurna gitu ya? Apa yang lainnya? Nah, kan setelah dikaji fakta, realita gitu kan, baik itu realita Al-Quran maupun realita hadis, kita nemukan kok, dan kita baca itu dalam buku-buku ulama gitu ya, yang memaparkan seluruh panduan ya, seluruh panduan yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Nah, faktornya apa kok sampai umat Islam itu nggak menjangkau hal tersebut? Ya, pasti faktornya ada dua. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Dari internal umat Islam itu ada dua hal. Yang pertama, tidak mempelajarinya. Yang kedua, tidak meyakininya. Gitu. Seandainya dia belajar, pasti dia kenal. Paling tidak dia mengerti lah begitu ya. Dia paham. Dia mengerti ini solusinya begini, kalau ada begini, demikian cara mengatasinya. Ada problema di bidang sosial, begini cara mengatasinya. Ketika orang terjadi pembunuhan, paling tidak dia kepikir gitu loh ya. Oh, mestinya kan itu di kisos itu gitu loh. Ketika ada orang mencuri, dia minimal dia kepikir, itu kan mestinya dipotong tangan gitu. Ketika ada orang yang berzina, dia kepikir, oh ini kan mestinya dicambuk 100 kali jilidan gitu. Minimal dia kepikiran begitu. Ya. Dalam hal ekonomi, ketika dia melihat tubuh subur sistem ekonomi ribawi, minimal dia kepikir, oh mestinya kan nggak boleh riba ini, harusnya kan kayak gini, gitu. Ketika dia melihat praktek-praktek bisnis atau kerjasama usaha yang berlangsung di masyarakat, baik makro maupun mikro, dia langsung kepikir, mestinya kan begini, itu kan salah. Nah, minimal dia begitu kalau dia belajar. Ya. Ketika ilmu dia, pengetahuan dia sudah cukup mengenai hal itu, sudah cukup lengkap gitu ya, meskipun memang butuh proses, lama-kelamaan dia ketika sering nafsiyahnya diasah. Nafsiyah itu sikap dia dalam beragama, diasah dengan cara sering baca Quran, sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sunnah, semakin dekat dia kepada Allah. Lama-lama dia muncul keyakinan bahwa ajaran-ajaran tadi itu yang selama ini hanya ada dalam lintasan pikiran dia ingin sekali itu diwujudkan. Maka dia membangun suatu pergerakan, membangun suatu aktivitas terencana bagaimana untuk mensosialisasikan dan mengenalkan itu kepada masyarakat. Nah, karena ilmunya belum sampai, sehingga untuk muncul keyakinan pasti susah. Begitu ya. Nah, itu faktor internalnya. Jadi solusi untuk mengatasi masalah internal ini adalah ya mau nggak mau tanggung jawab teman-teman aktivis pergerakan-pergerakan Islam, lembaga-lembaga Islam, perguruan Islam, mestinya gitu ya. Sekarang ini sekolah-sekolah yang notabene menamakan diri sekolah Islam, perguruan-perguruan tinggi yang menamakan diri perguruan tinggi Islam, organisasi-organisasi yang menamakan diri organisasi Islam, media-media cetak, media massa, ataupun juga kemudian media online, ya, medsos gitu ya, berbagai akun medsos yang mengatasnamakan sebagai akun-akun Islami, ya mestinya harus bergerak di lingkaran seperti ini, nggak boleh membatasi diri gitu ya.
Mungkin dia punya fokus, iya. Misalkan ada satu lembaga fokusnya hanya menjelaskan masalah ibadah. Betul. Dia begitu mendalam ketika mengupas masalah fikih ibadah. Karena emang dia core kompetennya mungkin di situ. Mungkin latar belakang pengelola akun tersebut, mereka mungkin alumni atau pernah belajar di perguruan tinggi yang fokus di bidang fikih ibadah. Karena emang orang belajar kan kalau misalkan semakin tinggi kan spesifikasinya semakin khusus ya. Di bidang fikih, di bidang tafsir. Jadi ketika dia bikin akun sosmed, komunitas ini bikin akun sosmed, ya dia mungkin fokus khusus masalah fikih ibadah. Ada lagi yang fokus di masalah tafsir, ada lagi yang fokus di masalah hadis, ada lagi yang fokus di masalah sejarah. Karena untuk mencampur-campur semua itu juga malah tidak maksimal barangkali dalam mengelolanya kan begitu ya. Nah, namun kalaupun dia misalkan fokus di bidang tafsir karena background si pengelolanya, adminnya itu mungkin kuliah di bidang tafsir, namun pada saat yang sama dia harus juga menunjukkan ya melalui sudut pandang tafsir menunjukkan kesempurnaan Islam gitu loh. Ya, Islam mengatur ini, Islam mengatur ini, ya walaupun tidak intens, mungkin sekali waktu, tapi setidaknya orang tuh harus kenal, gitu ya. Makanya saya tidak usah sebut nama, mungkin semua sudah tahu ya, ada seorang artis yang sudah mulai dekat dan mulai sering belajar agama, cukup terkenal dari suatu grup band papan atas di Indonesia gitu ya, pentolannya begitu ya. Jadi dia ini mulai belajar Islam dan mulai ikut langsung mensosialisasikan Islam. Gitu. Dan ketika dia melalui kanal YouTube-nya dia menjelaskan sudut pandang dia, hasil kajian dia tentang keislaman, ya dia ungkap semuanya. Islam itu mengatur ini, mengatur ini, mengatur ini. Termasuk dia juga menyebutkan Islam itu mengatur masalah politik. Sampai dia kemarin bikin satu video khusus mengenai politik, itu berseri-seri, ada politik iblis, ada politik apa namanya gitu ya, ada termasuk ada politik kenabian gitu loh. Ada politik iblis, politik malaikat, kalau tidak salah ada politik kenabian. Dia ceritakan bagaimana Nabi memimpin yang diikuti oleh para khulafaur rasyidin begitu ya. Lalu kemudian dia di bagian ujung statement terakhirnya dia mengatakan bahwa oleh karena itu kita nggak perlu takut dengan yang namanya khilafah ini. Nah, jadi dia menyatakan sampai seperti itu di artis ini gitu loh. Silakan cari sendiri bagi yang belum tahu. Ya, di YouTube-nya ada itu. Politik kenabian judulnya begitu ya. Nah, dia ini musisi gitu ya. Kemudian kajian-kajian keagamaan dia lebih cenderung kepada pemikiran dan filsafat. Tapi pada saat yang lain, di konteks tertentu, dia jujur mengakui kesempurnaan Islam dengan menjelaskan aspek politik gitu loh. Walaupun YouTube dia, kanal YouTube dia bukan dipersembahkan untuk pembahasan politik, tapi tetap menyentuh aspek itu. Makanya orang-orang yang bergerak di bidang hadis, di bidang takhrij hadis, di bidang mustalahul hadis, juga harus menjangkau aspek kesempurnaan Islam sekali waktu. Orang yang bergerak di bidang tafsir, bergerak di bidang fikih, gitu ya. Karena sekarang ada mungkin apa namanya website atau akun-akun khusus di medsos yang khusus konsultasi masalah fikih, gitu ya. Bahkan orang nggak ngebayangkan, misalkan ada konsultasi masalah fikih waris, khusus membidangi masalah waris, kan itu spesifik tuh, spesifik banget. Tapi di saat konteks tertentu yang dibutuhkan, si pengelola akun fikih waris ini harus melebarkan sayap bahasannya kepada hal-hal yang bersifat menunjukkan kesempurnaan Islam. Misalkan dia mengatakan bahwa masalah waris ini berhubungan dengan masalah ketegasan hukum. Ketika antara satu pihak keluarga dengan keluarga yang lain, ahli waris tidak ada kesepakatan, maka melibatkan qadhi dalam Islam. Di mana qadhi ini harus menjalankan hukum Islam. Di mana qadhi ini bagian dari khilafah. Misalnya begitu loh. Ya, walaupun pada awalnya mungkin hanya sekedar wacana untuk disosialisasikan, minimal masyarakat mengenal bahwa selebar dan sesempurna itu bahasan Islam itu, walaupun pada awalnya kita hanya mendetailkan masalah-masalah waris gitu. Ya, teman-teman juga yang bergerak di bidang masalah perjodohan Islami, nggak ada masalah. Anda nggak termasuk yang mengapresiasi semua karya, ya. Bikin akun masalah perjodohan Islami, bikin akun masalah rumah tangga Islami, bikin akun masalah apalah gitu ya. Kesehatan Islami, Tibun Nabawi, mungkin bisa begitu. Apapun itu, bidang spesifik yang dia menjadi core kompetennya untuk dia kembangkan, nggak ada masalah. Tapi
semua kita pada saat yang sama harus punya tanggung jawab untuk menjelaskan kesempurnaan Islam. Mungkin tidak intens, tidak selalu, frekuensinya mungkin tidak tinggi, tapi harus ada satu waktu, satu kesempatan untuk menjelaskan itu. Agar umat Islam ini oleh berbagai kalangan pergerakan Islam, dari berbagai bidang gitu ya, umat Islam ini dihujani, dicurahi dengan pemahaman-pemahaman yang akhirnya muncul keyakinan bahwa Islam itu betul-betul sempurna dan betul-betul terbukti. Saya mendengarkan ceramahnya Ustadz Anu begini, Islam sempurna. Saya menjelaskan ceramahnya Ustadz ahli fikih waris begini, Islam sempurna. Saya mendengarkan ceramahnya Ustadz ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, juga Islam itu sempurna, dan dijelaskan aspek kesempurnaannya itu di sisi apa. Jadi umat ini akhirnya pelan-pelan, lama-lama akhirnya betul-betul siap ketika harus diterapkan Islam secara sempurna. Itu aspek internal ya. Jadi kita kurang sosialisasi. Orang-orang yang memilih fokus di bidang tertentu hanya fokus membahas itu saja begitu ya. Jadi tidak melebarkan sayap pembahasannya. Akhirnya umat ini kadang-kadang suka dibentur-benturkan sendiri begitu ya. Lebih suka memilih Ustadz A yang fokus. Saya mah cocoknya dengan Ustadz ini karena bahasannya tentang ini gitu ya. Saya mah cocoknya dengan organisasi ini karena membahasnya tentang ini. Jadi sebetulnya kita tuh nggak boleh cocok-cocokan. Semuanya harus kita ramu menjadi satu. Ya, kalau semuanya punya prinsip yang sama, semua aktivis dakwah, ulama, kiai, ustadz gitu ya, pergerakan-pergerakan Islam, baik melalui media cetak, online dan seterusnya, punya satu keseragaman dan kekompakan untuk menjelaskan kesempurnaan Islam itu dari sudut pandang yang mungkin bisa berbeda-beda, nggak ada masalah, tapi tetap menanamkan satu sugesti mengenai kesempurnaan Islam itu dan menunjukkan dalil-dalilnya gitu ya. Anda yakin masyarakat tidak akan terkotak-kotakan untuk memilih, lebih cenderung menyukai ceramah versi mana begitu. Semua ceramah dia akan sukai, ya, begitu. Baik ceramah dari ustadz yang menceritakan sejarah masa lalu ataupun ceramah ustadz yang menceritakan sejarah masa depan akhir zaman begitu. Dia suka semua begitu karena pada intinya masyarakat kemudian akan menjadikan itu sebagai suatu formula pemahaman yang utuh gitu loh. Baik. Adapun faktor eksternal, singkatnya adalah bahwa musuh-musuh Islam pasti tidak menyukai ketika Islam itu harus eksis sebagai suatu kekuatan. Karena nanti di bagian kedua, di sore hari kita akan bahas mengenai potensi yang dimiliki oleh umat Islam di dunia ini. Ya, yang ketika potensi itu tumbuh, bangkit, menyatu begitu ya, ini akan membuat iri yang lain. Kalau sekedar iri nggak apa-apa dalam hati, tapi kalau dengki ini sudah masuk ke dalam tindakan. Kalau iri cuma hatinya misalkan merasa tidak suka dengan Islam, tapi kalau dengki itu sudah nanti termanifestasi dalam tindakan ingin menjatuhkan kekuatan Islam. Karena ibaratnya ada orang sukses, yang lain sakit hati. Kalau sekedar sakit hati atau mungkin iri nggak ada masalah, tapi kalau sudah dengki maka dia akan melakukan langkah-langkah untuk menjatuhkan orang yang sukses tersebut. Nah kira-kira begitulah gambarannya. Jadi umat Islam yang sebetulnya membawa kedamaian, membawa pelita, membawa cahaya dan lentera ini, ada saja orang yang tidak menyetujui, tidak menyukai eksistensinya sehingga harus dihancurkan. Lalu mereka melakukan pergerakan secara sistematis, pelan-pelan untuk membuat akhirnya umat Islam ini dibatasi pemikirannya, ya, melalui serangan pemikiran, serangan kebudayaan, serangan al-ghazw siyasi, serangan lewat jalur politik, al-ghazwul iktisadi, serangan lewat jalur ekonomi, ya, al-ghazw ta'limi, serangan melalui sistem pendidikan, begitu ya, sehingga membuat umat Islam ini lebih kagum kepada yang lainnya, lebih semangat mempelajari yang lainnya, lebih suka mempelajari sejarah-sejarah kehebatan bangsa-bangsa ataupun umat-umat yang lainnya. Sementara kita punya sejarah sendiri yang agung, kita punya ajaran sendiri yang luar biasa mulia. Ini tidak tertarik kita untuk mempelajarinya. Begitu. Nah demikian Kang Faiz. Dua faktor, internal dan eksternal, dan solusinya seperti tadi. Untuk solusi internal, mau tidak mau semua harus terlibat dalam menyampaikan kesempurnaan Islam apapun fokus mereka. Kemudian secara eksternal, mau tidak mau lawan cara kita melawannya juga harus melalui jalur yang mereka gunakan. Mereka menggunakan jalur politik, kita gunakan jalur politik. Mereka menggunakan jalur pemikiran untuk menyerang kita, kita gunakan jalur pemikiran. Mereka menggunakan
apa saja ya media massa kita gunakan dengan media massa gitu.